Hilangnya senyum Jokowi, namun tetap optimis. Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Keputusan Jokowi memperpanjang PPKM darurat berakhir hingga 25 Juli nanti. Namun demikian, satu hari setelahnya akan ada pelonggaran atau relaksasi apabila kasus COVID-19 menurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa tren kenaikan penularan virus corona masih terus naik di Indonesia. Untuk hari ini saja, 20 Juli 2021, tercatat 38.325 kasus penularan baru dan yang sembuh 29.791 orang. Sementara untuk kasus kematian pun masih tinggi, yakni 1.280 orang. Walaupun begitu, pemerintah mengklaim bahwa penurunan kasus baru sudah terlihat pada penerapan PPKM darurat selama 2 minggu terakhir. Ini terlihat pada angka rasio pemakaian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR di sejumlah rumah sakit menurun. Saya mengerti bahwa pemerintah masih berjibaku untuk mengatasi peningkatan kasus baru yang tidak turun secara signifikan. Untuk itulah pemerintah memperpanjang pembatasan darurat hingga sepekan ke depan yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan virus corona. Masih banyak saja masyarakat yang melampiaskan kekesalannya karena kebijakan PPKM darurat masih dilakukan oleh pemerintah. Saya juga mengerti kekecewaan mereka karena pembatasan ini tidak serta-merta membuat kasus penularan menurun drastis. Tapi setidaknya bagi saya, keputusan ini diambil karena telah dikaji dengan penuh perencanaan yang matang. Satu hal yang saya ingatkan kepada pemerintah, bahwa selama PPKM darurat ini, mohon program vaksinasi terus dilakukan dengan masif. Masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan akses untuk divaksinasi. Jangan sampai antusiasme masyarakat menurun untuk divaksin hanya karena sulit untuk mendapatkan jadwal penyuntikan vaksin COVID-19. Tak hanya itu saja, saya menyarankan pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah agar melaksanakan PPKM darurat ini dengan sebaik-baiknya. Buat apa kebijakan yang bagus tetapi tidak didukung oleh pemerintah daerah? Terus ingatkan kepada warganya untuk tetap taat protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi secepatnya agar target kekebalan komunal dapat tercapai. Lantas, apakah dengan perpanjangan PPKM darurat ini tidak semakin berdampak bagi rakyat kecil? Ya, memang pemberlakuan PPKM darurat ini akan banyak mengorbankan segalanya. Dari segi sosial dan ekonomi adalah yang paling berdampak besar. Mengapa demikian? Kita lihat saja banyak masyarakat untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain sangat terbatas. Bagi orang menengah ke atas, mengurung diri di rumah bukanlah satu masalah. Itu dikarenakan mereka memiliki beragam fasilitas untuk beraktivitas yang tersedia di kediaman mereka. Mulai dari hiburan hingga olahraga ada di rumah. Dari menonton Netflix, bermain musik, gym, berenang, sampai makan makanan bergizi tersedia di atas meja. Sementara untuk masyarakat kalangan bawah, mengurung diri di rumah adalah suatu kebosanan yang tidak dapat dihindari. Jangankan untuk bersosialisasi melalui gadget, untuk membeli kuota saja tidak dapat terpenuhi. Begitupun dengan asupan gizi yang tidak mungkin tersedia untuk dikonsumsi. Dengan alasan tadi, banyak sebagian masyarakat menentang kebijakan PPKM darurat ini, dan saya pun mengerti karena mereka perlu pendapatan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka bagi keluarga. Namun dengan pembatasan sangat sulit untuk mencukupi ekonomi keluarga dan sulit untuk lepas dari kebosanan di rumah. Saya menyadari betul masalah yang dihadapi Jokowi dan pemerintahannya. Sangat susah untuk memutuskan mana yang lebih prioritas antara kesehatan dan ekonomi untuk saat ini sangat sulit untuk berjalan bersama. Salah satu harus ada yang dikorbankan. Semenjak lonjakan kasus COVID-19 ini, saya tidak melihat senyum Jokowi yang sumringah karena beliau tahu jeritan hati dan penderitaan masyarakat selalu menghantui perasaannya. Penghasilan masyarakat yang tergerus dengan dampak PPKM darurat ini. Di sisi lain, saya juga menyadari bahwa ada kekhawatiran dalam diri Jokowi terhadap rakyatnya apabila terpapar virus corona. Lonjakan kasus, ketersediaan oksigen, obat, vaksin, dan jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit telah menjadi concern beliau untuk menekan laju peningkatan virus corona di tengah masyarakat. Untuk itulah Jokowi bersama jajarannya memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat sebagai solusi untuk menurunkan penularan virus yang membahayakan hingga sepekan.
Kita hormati keputusan beliau dan berpikir positif bahwa ini akan membantu kita keluar dari lonjakan COVID-19. Tentunya banyak orang di luar sana yang tidak setuju dengan PPKM darurat. Namun setidaknya pemerintah sudah berupaya memberi kompensasi berupa bantuan sosial serta dana UKM. Jokowi memastikan alokasi anggaran perlindungan sosial sejumlah 55,21 triliun rupiah bagi masyarakat yang terdampak dengan pemberlakuan PPKM darurat. Daftar di bawah ini adalah program bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat pada masa PPKM darurat. Yang pertama, bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, subsidi listrik, insentif usaha mikro informal 1,2 juta rupiah per pelaku, insentif usaha mikro 1 juta rupiah per pelaku. Jokowi memastikan program bantuan sosial dapat diturunkan secepatnya karena jangan sampai masyarakat yang terdampak PPKM darurat semakin menderita. Semoga saja dengan program bantuan sosial ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa tujuan untuk menurunkan tingkat penularan virus corona juga bisa terkendali jika kita saling bekerja sama. Karena saya akan melihat lagi wajah cerah dan senyum Jokowi kembali seperti dulu. Optimis adalah cara Jokowi menghalau pandemi ini. Bagaimana komentar dari Anda? Jangan main-main dengan Bu Risma masalah bansos, ditulis oleh Jo Putra di sewor.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran pada penerima manfaat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak terjadi pemangkasan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan, sehingga dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Biasanya pemotongan sangat rentan di tingkat RT, di mana alasan pemotongan terjadi mulai dari dalih pembangunan pos RW, pemberian bagi warga yang tidak menerima manfaat, dan masih banyak segudang alasan untuk mendapatkan keuntungan. Bagi saya, pemotongan bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat mereka kehilangan nafkah dan membutuhkan uang, para oknum masih meminta jatah dengan beberapa alasan demi keuntungan pribadi. Yang lebih miris, banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan perihal pemotongan dana dari Kemensos ini. Banyak dari mereka takut terkena sanksi sosial sampai dengan pencoretan dari daftar penerima bantuan atau manfaat. Untuk itulah Bu Risma memastikan semua bantuan dari Kemensos jatuh pada sasaran yang tepat. Bantuan yang tepat bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu membangun ekonomi keluarga. Beliau melakukan belusukan hari Senin ini ke kampung-kampung di DI Yogyakarta. Bu Risma mengecek langsung warga masyarakat penerima manfaat seperti bantuan sosial tunai atau BST, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Sangat penting sekali ketika seorang pejabat mendatangi warga satu persatu, menanyakan program yang dijalankan. Jangan hanya mendapatkan laporan yang hanya membuat atasan senang, tetapi sesungguhnya di lapangan telah terjadi kebocoran atau korupsi yang mengakibatkan program tidak berjalan dengan yang diharapkan. Dengan menelusuri di antara gang-gang sempit, Mensos Risma memastikan kembali kepada warga penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyak warga masyarakat yang terdampak oleh PPKM darurat tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut pandangan saya, pengecekan yang dilakukan oleh mantan wali kota Surabaya ini adalah perlu dan mendesak. Bagi saya, Bu Risma tidak ingin warga yang terdampak karena lonjakan virus corona semakin menderita karena susahnya untuk mencari pendapatan. Kesulitan yang disebabkan pembatasan yang berakibat perekonomian keluarga mereka terpuruk. Selain itu, Bu Risma mengingatkan agar tidak main-main dengan bantuan sosial ini. Beliau mengharapkan bahwa para pendamping bantuan sosial dapat memberikan informasi yang jujur kepada penerima manfaat. Terima kasih kepada pendamping yang telah jujur dan mengawal bansos hingga sampai kepada penerima. Bagi warga, jika ada yang main-main dengan bansos, lapor saya saja, nanti tak tindak tegas, kata Risma. Dengan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, menurut saya akan membangkitkan daya beli kepada penerima bantuan, terutama diharapkan bagi keluarga yang memiliki anak-anak dapat memberi asupan gizi agar tetap sehat. Tidak hanya itu saja, bantuan sosial tunai bagi saya bisa saja menjadi modal usaha.
Hal ini bertujuan agar roda perekonomian keluarga terus berjalan. Setidaknya program bantuan dari pemerintah akan membantu dan berguna bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat dalam meringankan beban mereka. Ini juga sebagai upaya pemerintah dalam percepatan penanganan wabah virus corona. Saya juga mengharapkan bahwa bantuan sosial ini juga berguna bagi kelompok rentan dengan pemberian gizi yang cukup, setidaknya membuat kekebalan imun dalam tubuh meningkat. Begitupun dengan masyarakat yang sedang melakukan isoman dapat tercukupi dengan gizi yang baik agar proses penyembuhan dan pemulihan cepat teratasi. Selain bantuan tunai, Kementerian Sosial juga menyalurkan paket bantuan beras 10 kg bagi penerima PKH dan BST. Bantuan beras 5 kg juga disalurkan khusus kepada para pekerja informal di Jawa dan Bali yang tidak dapat bekerja karena dampak pembatasan kegiatan di masa PPKM darurat. Dengan bantuan tersebut sangat menolong bagi warga yang kurang mampu, terutama bagi warga yang telah kehilangan pekerjaan, yang tentunya tidak dapat penghasilan di tengah situasi yang darurat seperti ini. Di saat itulah kebutuhan bahan pokok yang paling dibutuhkan. Tidak mengherankan bagi saya jika Bu Risma benar-benar teliti dalam pemberian bantuan sosial yang diharapkan oleh beliau adalah sasaran yang tepat untuk para penerima manfaat. Beliau sadar betul kondisi yang terjadi dalam situasi darurat di mana banyak masyarakat tidak punya daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, bahwa bantuan sosial banyak membantu di saat PPKM darurat telah membuat perekonomian keluarga tidak dapat tertolong lagi. Bagaimana menurut Anda?